Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Episode 4. Setelah Faris ke kantor, Nia tak tahu harus berbuat apa di apartemen yang begitu luas itu. Semua pekerjaan sudah dikerjakan oleh Bibi. Nia hanya tinggal di kamar dan melihat-lihat isi kamar itu, membuka laci satu persatu, dan ia terhenti saat melihat sebuah album Fat di sana. Ia pun mengambil album itu. Terdapat ada 2 album. Ia mengambil keduanya dan duduk di sudut kasurnya. Nia menarik garis senyumnya. Ternyata foto yang ada di dalam album yang pertama dibukanya adalah foto keluarga, foto masa kecil Faris dan Farhan. Terlihat foto itu sengaja khusus untuk foto mereka berdua, mulai foto Faris dari kecil hingga dewasa. Nia membolak-balik, tak ada lagi foto Faris, sepertinya usia terakhir dia berfoto di sana saat kuliah dulu. Kemudian Nia kembali mengambil album satunya, senyum yang tadi berkembang saat melihat album foto yang pertama itu terhenti. Saat melihat foto yang ada di dalam album kedua adalah foto keluarga Faris yang dulu. Terlihat Faris mengenakan setelan jas berwarna hitam dan juga ada seorang wanita yang memakai gaun dengan warna senada serta menggendong seorang bayi, dan 2 anak di depan mereka juga mengenakan warna yang senada. Semuanya tersenyum melihat ke arah kamera. Nia mengusap foto Faris. Mereka pasti sangat bahagia waktu itu. Tapi, mengapa mereka sampai bercerai? Gumamnya. Kemudian ia kembali membuka foto lainnya. Terlihat foto anak-anak di sana dan Nia yakin itu adalah foto anak-anak Faris. Begitu lucu, di mana mereka semua tersenyum. Mereka pasti anak-anak Mas Faris. Tapal, mengapa tak ada pemberitaan tentang anak-anaknya, ya? Gumam Nia masih terus melihat foto-foto itu. Tak ada lagi foto Faris di dalam foto itu dan istrinya selain foto keluarga di depan album tadi. Semua foto ketiga anak kecil yang Nia yakini adalah anak Faris. Di saat Nia tengah asik melihat foto tersebut, tiba-tiba Faris datang dari kantor dan merampas foto itu, menatap Nia dengan tatapan tajam. "Jangan menyentuh barang yang bukan milikmu," ucap Faris dengan tegas, kemudian ia pun berlalu menuju ke ruang ganti. Nia tersentak kaget. Ia tak menyangka jika hanya karena melihat album itu ia sangat marah. Apakah dia telah melakukan kesalahan? Tapi Nia hanya melihat foto itu. Faris menyimpan foto itu di ruang ganti dan keluar dari kamar tanpa melihat ke arah Nia. Mendapat perlakuan itu dari Nia membuat Nia menjadi bingung harus berbuat apa. Apakah ia harus menyusul Faris dan meminta maaf atau tetap diam di tempatnya? Bagaimana jika dia menyusul dan Faris semakin marah padanya karena hal tadi? Nia sangat ketakutan. Ia bingung harus berbuat apa. Ia sama sekali tak tahu seperti apa sifat asli dari suaminya. 1 jam kini sudah Nia di dalam kamar. Tapi, Faris tak kembali masuk ke dalam kamar. Nia pun memberanikan diri untuk mencari suaminya itu keluar kamar. Ditemuinya Bibi yang sedang menyapu di ruang tengah. "Bi, apa Bibi melihat Mas Faris?" tanyanya. "Tadi Pak Faris sudah keluar kembali, Bu," jawab Binining yang kebetulan tadi sedang mengepel di ruang tengah, sehingga melihat Faris saat keluar kembali. Tadinya, ia juga bingung mengapa majikannya itu baru saja datang dan kembali pergi. "Ada apa, Bu? Ada yang bisa saya bantu?" tanya Binining melihat kebingungan di wajah majikannya itu. "Enggak, Bi. Makasih, silakan dilanjutkan pekerjaannya," ucap Nia kemudian kembali masuk ke dalam kamarnya. Di dalam kamar pecah sudah tangisan yang sejak tadi ditahannya. Apakah dia melakukan sebuah kesalahan hanya karena melihat album itu? Jika memang album itu tak boleh disentuh oleh siapapun, mengapa ia menyimpannya di kamar? Padahal dia sendiri sudah tahu kamar itu juga adalah miliknya. Nia terus menangis sambil berbaring di atas tempat tidurnya. Ia tak tahu harus berbuat apa saat ini. Nia merasa asing di kamar yang sudah menjadi kamar miliknya itu. Ia sangat merindukan kamar tidurnya yang berada di rumah kedua orang tuanya. Ponselnya Nia berdering. Dia pun mengambil ponsel yang ada di atas nakas di samping tempat tidurnya dan saat melihat ternyata itu panggilan dari Dita. Ia langsung mengangkatnya sambil menangis terseduh-seduh. Dita yang mendengar suara tangis Nia menjadi khawatir dan panik. "Nia, ada apa? Kamu baik-baik saja kan?" tanya Dita yang saat ini sedang berada di kantornya. "Kakak, aku ingin pulang," ucapnya di sela isak tangisnya, membuat Dita semakin merasa bersalah karena telah membiarkan adiknya itu menanggung derita orang tuanya sendiri.
Mereka seharusnya mencari cara lain selain memberikan Nia kepada keluarga Pak Septian sebagai persyaratan untuk mendapat pinjaman suntikan dana agar perusahaan ayahnya tetap bisa diselamatkan. Nia, tenanglah dulu, jika kamu menangis seperti ini kakak ikut bingung harus berbuat apa. Coba kamu tenangkan dirimu dulu dan ceritakan apa yang terjadi, ucap Dita mencoba menenangkan adiknya. Nia mendengarkan apa yang dikatakan Dita, Nia pun mencoba menarik nafas dan mengembuskannya dengan perlahan. Kemudian ia pun mulai bercerita jika tadi dia hanya melihat foto, kemudian Faris tiba-tiba marah dan mengatakan jika dia tak boleh menyentuh barang miliknya tanpa seizinnya. Nia bercerita sambil sesegukan. Hanya karena foto dia sampai marah? Memangnya kamu melihat foto album apa? Tanya Dita. Aku menemukannya di laci di samping tempat tidur, itu adalah foto mantan istrinya dan anak-anaknya. Aku mana tahu jika aku tak dibolehkan untuk menyentuhnya, ucap Nia masih terus berusaha menenangkan dirinya. Namun, tetap saja ia tak bisa menghentikan sesegukannya. Mendengar itu, Dita menghela nafas. Ia sendiri tak tahu Faris marah karena membenci mantan istrinya atau justru masih mencintainya. Ya sudah, kamu tenang saja. Mungkin sekarang suamimu keluar untuk menenangkan diri, cobalah untuk menenangkan dirimu juga. Jika malam nanti dia masih marah padamu, telepon kakak, kakak akan menjemputmu. Kakak tak peduli ayah dan ibu marah dengan tindakan kakak. Kamu bisa percaya pada kakak. Sekarang kamu share lokasinya, ucap Dita membuat Nia yang memang selama ini selalu menceritakan semua masalahnya kepada kakak tirinya itu pun melakukan apa yang diminta oleh Dita, mengirim lokasinya pada kakaknya. Ia takut bagaimana jika sampai Faris melakukan kekerasan juga pada Nia seperti apa yang dilakukannya oleh istrinya yang terdahulu berdasarkan cerita yang didengarnya. Sementara itu, Faris kembali ke kantor. Ia ingin menenangkan diri sejenak. Emosinya tiba-tiba meluap saat melihat Nia membuka album foto keluarganya, foto keluarga yang selama ini berusaha untuk dilupakannya. Saat ini Nia sedang duduk di ruang TV, menonton televisi bersama ketiga bibi. Namun, pikirannya melayang entah kemana. Ia masih bertanya-tanya dalam hati, apa salahnya? Mengapa Faris bisa marah padanya? Apakah ada kesalahan lain atau ada masalah lain di luar rumah dan melampiaskan padanya? Menurutnya, melihat foto itu bukanlah sebuah kesalahan, dia hanya melihatnya bukan merobek atau melepas dari tempatnya, tak merusaknya sama sekali. Nia terus memindahkan channel TV dan tak tahu harus menonton acara TV apa, membuat Binining dan juga Bituti yang ada di sana hanya saling pandang dan mengangkat bahunya, melihat sikap majikan yang terlihat berbeda dari saat pertama ia datang. Binining mencoba menghampiri Nia, duduk di sampingnya. Ada apa, Bu? Apa ibu menginginkan sesuatu? Tanya Bibi dengan hati-hati, mungkin saja majikannya itu ingin sesuatu, tapi tak mau meminta kepada mereka, membuatnya berinisiatif untuk menawarkan bantuan. Nia ingin bercerita. Namun, ia kembali mengurungkan niatnya, "Nggak apa, Bi. Aku hanya ingin pelikan ibu," ucapnya menjadikan ibunya sebagai alasan kegalauannya, membuat Binining pun hanya mengangguk. Memang seperti itu, Bu. Jika orang baru menikah, mereka baru meninggalkan keluarganya. Tapi jika sudah lama akan terbiasa, jelas Binining. Di saat mereka sedang berbincang, terdengar suara bel. Kemudian mereka semua menoleh ke arah pintu, saat terdengar suara bunyi bel tersebut. Bi, apa itu Mas Faris? Tanya Nia yang berpikir mungkin saja suaminya itu kembali setelah menyadari kesalahannya yang telah membentaknya tadi. Biar saya yang lihat dulu, Bu, ucap Bituti langsung berjalan keluar dan membuka pintu untuk tamunya. Ternyata tamu yang datang adalah seluruh keluarga besar Faris, ada ibu, ayah, nenek, kakek, buyut, Farhan, 2 tante, 2 paman dan beberapa keponakannya. Di rumah Faris, ikut tinggal 2 orang tante, 1 adik dari ibunya dan adik dari ayahnya. Mereka masing-masing memiliki 2 orang anak yang membuat rumah mereka menjadi sangat ramai. Itulah sebabnya Faris ingin mendekatkan diri dengan Nia dengan membawanya ke apartemen itu. Agar mereka bisa berduaan dan lebih akrab lagi, mengingat mereka bahkan belum saling mengenal lebih dekat sebelum menikah. Bituti langsung membuka pintu lebar-lebar dan mempersilahkan para tamunya untuk masuk. Bituti dan para keluarga Faris sudah sangat akrab dengan majikan mereka walaupun status mereka pembantu. Namun, mereka dianggap menyakiti sekeluarga itu. Kepada semua keluarga besar Faris, kehangatan keluarga juga mereka rasakan saat seluruh keluarga besar berkumpul seperti pagi ini, tapi tanpa Faris. Nia yang masih duduk dan bersandar di sandaran sofa yang ada di ruang TV, langsung berdiri saat melihat siapa tamu mereka. Begitupun dengan Bi Ani dan Bi Nining.
Mereka juga langsung menyambut keluarga majikan mereka yang begitu baik. Nia yang sudah tahu mereka semua adalah keluarga besar Faris, langsung menghampiri kedua orang tua yang Nia tahu adalah neneknya dan menyelami mereka semua. Begitupun dengan Farhan dan juga para keponakannya menghampiri Nia. "Bu, ibu kok nggak bilang sih jika mau datang? Jika kami tahu kami akan membuat jamuan untuk kalian," ucap Nia gugup. Ia merasa tak enak, di mana penampilannya saja sangatlah berantakan dan masih memakai pakaian kaos biasa. "Ngapain juga kami harus bilang dulu? Ini kan juga rumah kami. Kamu adalah anak kami jadi untuk apa kami beritahu dan tak udah menyambut kami secara berlebihan?" Nia merasa sangat canggung saat seluruh keluarganya datang, mereka belum terlalu akrab. Ini untuk kedua kalinya dia bertemu dengan keluarga suaminya, saat kunjungan pertama sebelum mereka menikah dan juga acara pernikahan. Bahkan masih ada di antara mereka yang belum saling menyapa seperti ketiga ponakan dari Faris yang baru pulang dari luar negeri saat mereka menikah. "Nia, ayo sini duduk dekat Eyang." Eyang memanggil Nia, wanita yang usianya paling tua di antara yang lainnya itu adalah ibu dari Pak Septian. Nia pun beranjak dari duduknya yang tak jauh dari Eyang dan duduk di samping Eyang. "Iya, Eyang," jawabnya masih dengan suasana canggung yang ia rasakan, di mana ia sama sekali tak berpakaian rapi, hanya memakai pakaian rumahan. Beruntung selama ia menikah, Nia selalu memakai make up tipis, tak seperti biasanya saat di rumah orang tuanya. Nia bahkan jarang mandi di saat ia tak ke kantor. Satu pesan ibunya yang juga dibawanya ke rumah suaminya, dia harus selalu tampil cantik walaupun di rumah, agar suaminya betah tinggal di rumah dan tak melirik wanita lain. Walaupun kenyataannya mereka sangat tahu jika Faris sama sekali tak menyukai saat ada wanita yang mendekatinya dan itu sudah menjadi rahasia umum yang diketahui banyak orang. "Nia, nenek harap kamu bisa sabar dan juga mengerti setiap tindakan Faris. Mungkin dia terlihat kasar, cuek dan sama sekali tak perhatian padamu saat ini. Namun, percayalah jika sifat aslinya itu dia sangat lembut dan baik. Nenek yakin mungkin sikapnya selama ini masih belum memperlihatkan sikap dan sifat aslinya padamu, namun nenek yakin jika suatu saat nanti dia pasti akan memberikan yang terbaik untukmu, akan membuatmu menjadi wanita yang paling bahagia. Bersabarlah sampai waktu itu tiba." "Ya, nak," ucap nenek menggenggam tangan cucu menantunya. "Iya, Nek," jawab Nia dengan menarik senyum tipisnya. "Tante, di mana paman?" tanya Rara, salah satu ponakan dari Faris. Anak dari Indira, adik dari Septian yang kuliah di luar negeri. "Ya tentu sajalah, paman ada di kantor." Baru saja Nia ingin menjawab, Tiara adik dari Rara sudah menjawab. Sama halnya dengan Rara, Tiara juga kuliah di luar negeri. Mereka sengaja kuliah di negara yang sama. Sony, suami dari Indira, hanya bekerja sebagai salah satu karyawan di perusahaan Septian. Membuat gajinya tentu saja tak cukup untuk membiayai kedua anaknya itu untuk sekolah di luar negeri. Ia hanya mampu membayar biaya sekolahnya saja. Adapun biaya keperluan lainnya semua ditanggung oleh Faris. Faris memberikan kedua ponakannya itu kartu tanpa batas. Mereka bisa menggunakan kartu itu untuk membeli apapun yang mereka butuhkan dan tagihan akan dibayar langsung oleh Faris. Sama halnya dengan Rara dan juga Tiara, anak dari adik Agatha ibu Faris yang bernama Tari. Iqbal juga sekolah di luar negeri. Kedua orang tuanya juga hanya membiayai biaya sekolah saja. Semua keperluan lainnya juga ditanggung oleh Faris. Begitupun dengan Naina, adik dari Iqbal yang masih duduk di bangku SMP. Walau Faris tak terlalu akrab dengan para ponakannya dan mereka semua segan padanya karena sikap Faris yang memang berbeda dengan Farhan. Faris lebih cuek dan jarang bergabung dengan mereka. Namun, masalah keuangan ia tak pernah mempermasalahkan berapapun yang mereka gunakan selagi mereka memang menggunakan untuk keperluan mereka. Apalagi saat ini Faris tak memiliki anak. Mereka semua sengaja datang untuk menghadiri pesta pernikahan Faris dan baru akan kembali seminggu dari sekarang. Mereka ingin menikmati kebersamaan dan juga ingin mengakrabkan diri dengan keluarga baru mereka sebelum ketiganya kembali untuk menuntut pendidikannya. Namun, fakta saat mereka tahu, tante baru mereka dibawa ke apartemen membuat mereka kecewa. Tapi, mereka semua bisa mengerti akan hal itu. Di saat mereka sedang berbincang-bincang, Faris pun datang. "Faris, ayo sini duduk dekatnya dekat Eyang." Eyang juga memanggil cucunya itu untuk duduk di samping Nia. Tatapan Faris bertemu dengan Nia. Faris bisa melihat tatapannya yang seolah takut padanya. "Iya, Nek. Aku ingin bicara dengan Nia terlebih dahulu," jawab Faris. "Nia ikut aku."
Ucap Faris membuat Nia tak banyak bicara dan langsung berdiri dan mengambil suaminya itu, mengambil tas kerja suaminya, kemudian menyusul Faris yang sudah berjalan lebih dulu menuju ke kamar mereka. Sesampainya di kamar, Nia langsung masuk ke ruang ganti dan menyimpan tas kerja suaminya di sana. Saat berbalik ia terkejut saat melihat Faris ada di belakangnya, menutup pintu dan menatapnya dengan tatapan yang sulit ia artikan. Nia berjalan mundur saat Faris berjalan mendekatinya, ada rasa takut di hatinya. Belum lagi kalimat nenek tadi yang mengatakan jika ia harus sabar menghadapi sikap dan sifat Faris. Apakah yang dimaksud nenek adalah sikap Faris yang kasar? Fakta yang ia ketahui jika Faris bercerai dengan mantan istrinya adalah karena Faris yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga mereka itu sangat mengganggu pikirannya. Melihat wajah ketakutan dari sang istri membuat Faris semakin bersalah dengan apa yang dilakukannya tadi. Ia pun berjalan mendekat. Namun, Nia berjalan mundur seolah tak ingin didekati olehnya Faris. Maaf karena sikapku tadi. Aku benar-benar tak bermaksud untuk membuatmu takut padaku, lirik Faris sambil terus berjalan mendekati Nia hingga tubuh istrinya itu berhenti karena terhalang oleh tembok yang ada di belakangnya. Faris bisa melihat jika Nia mencengkeram jarinya, menandakan jika istrinya itu takut padanya. Faris menggenggam tangannya dan mendongakkan wajahnya yang dari tadi menunduk tak berani menatapnya. Faris bisa melihat wajah Nia yang ketakutan dan mata yang berkaca-kaca. Semua itu semakin membuat hati Faris menyesal karena telah melakukan apa yang dilakukannya tadi. Nia, aku minta maaf. Aku sama sekali tak bermaksud untuk membuatmu takut. Tadi aku hanya sedikit terkejut saat kau melihat hal yang selama ini sudah berusaha aku lupakan. Aku tak ingin kamu membuka kembali luka lama yang telah berusaha aku kubur dalam-dalam, ucapnya. Nia tak kenjayap apapun dan hanya masih terus menatap mata sang suaminya. Aku tak melakukan apapun pada album foto itu, aku hanya melihatnya. Aku tak tahu jika semua itu tak boleh aku lakukan, ucapnya membela diri. Ia masih takut jika sampai Faris berbuat kasar padanya. Nia bisa merasakan tangan kekar Faris yang menyentuh lengan dan dagunya, jika tangan itu melayang padanya, entah apa yang terjadi pada dirinya. Melihat istrinya yang semakin ketakutan membuat Faris menariknya dalam pelukannya dan di saat itulah Nia sudah tak bisa lagi menahan tangisnya. Rasa kecewa dan takut yang menghantuinya membuat ia terisak di pelukan sang suami. Faris terus menenangkan sang istri membiarkan dia menumpahkan segala rasa sesaknya. Setelah Nia sudah lebih tenang, Faris pun menatap wajah sang istri yang sudah sembab karena tangisannya. Maaf, aku benar-benar tak bermaksud melakukannya. Aku akan mencoba menjadi suami yang terbaik untukmu. Tak akan membuatmu takut dan bersedih seperti ini. Apa yang harus aku lakukan agar kamu bisa memaafkanku? Lirik Faris. Nia bingung, inikah sosok yang dikenalnya kasar dan juga bisa melakukan kekerasan padanya? Selama ia mengenalnya sosoknya begitu lembut dan perhatian padanya. Kecuali pagi tadi, membuat ia bingung dengan sifat suaminya. Apakah suaminya ini mempunyai kepribadian yang ganda? Katakan, Nia. Apa yang harus aku lakukan agar kamu memaafkan sikapku pagi tadi? Tanya Faris membuat Nia pun menggeleng. Aku yang seharusnya minta maaf. Aku telah salah paham. Aku berpikir jika kamu marah padaku, ucapnya Faris mengusap kepala Nia. Ya sudah, kita bahas lagi nanti, terima sudah memaafkanku. Sebaiknya kita temui yang lain, mereka pasti ingin bertemu denganmu, ucap Faris lembut dan Nia pun mengangguk. Keduanya keluar dari kamar. Kini perasaan Nia jauh lebih baik dari sebelumnya, tak ada lagi rasa takut jika suaminya akan marah padanya. Setelah memastikan masalah mereka selesai, keduanya pun keluar dan menghampiri keluarga besar mereka. Faris duduk di dekat Eyang begitupun dengan Nia, sementara yang lainnya menikmati kebersamaan mereka di ruangan lainnya. Padahal di rumah utama juga mereka sering menghabiskan waktu bersama, tadinya mereka datang ingin mengakrabkan diri dengan Nia, tapi mereka justru tak bersama dengan Nia. Suasana di apartemen itu begitu ramai karena kehadiran mereka semua. Faris, mengapa kamu harus tinggal di apartemen? Mengapa tak tinggal di rumah saja bersama kami semua? Ucap Agatha, ibu dari Faris. Aku juga ingin membawa dia ke rumah, Bu. Tapi, tidak untuk saat ini. Ibu tahu sendiri kan aku dan Nia juga baru saling mengenal. Aku ingin menghabiskan waktu dengan Nia dulu di sini sebelum membawanya pulang agar kami bisa lebih akrab dan bisa saling mengenal satu sama lain. Jelas Faris yang dibenarkan oleh mereka semua. Mendengar itu mereka hanya bisa menghela nafas. Tadinya Agatha ingin membawa pulang menantunya, tapi alasan putranya juga benar.
Faris memiliki wajah Indo dan sangat mirip dengan ibunya. Ibunya merupakan keturunan orang Amerika dan ini ayahnya orang Indonesia. Jadi, tak heran jika dia memiliki tubuh tinggi dan wajah yang tegas. Sedangkan, Farhan sendiri lebih mirip ke wajah ayahnya, tak ada kemiripan di antara adik kakak itu. Awalnya mereka sangat bingung saat tiba-tiba Septian membawa kabar jika Faris akan segera menikah. Padahal selama ini mereka sama sekali tak pernah mendengar Faris dekat dengan seseorang. Namun, setelah dijelaskan jika itu adalah pernikahan perjodohan, barulah mereka paham. Awalnya mereka kurang setuju, takut jika Faris kembali mendapat kegagalan dalam pernikahannya. Namun, setelah bertemu dengan sosok Nia, mereka semua setuju dan yakin jika Nia pasti bisa membahagiakan putra mereka. Setelah seharian berkunjung, akhirnya mereka pun pulang. Setelah semua keluarga pulang, Nia masuk ke kamar disusul oleh Faris. Nia memilih untuk masuk ke ruang ganti dan mengambil handuk. Ia berniat untuk mandi. Namun, langkahnya dihentikan oleh Faris. Walau tadi masalah mereka sudah selesai, Faris masih merasa jika dia perlu minta maaf. Ia pun menarik Nia untuk duduk di sudut tempat tidur kemudian, menjelaskan seperti apa perasaannya pada Nia dan alasan ia marah tadi. "Aku janji, aku takkan mengulanginya," ucap Faris yang bisa melihat wajah ketakutan di wajah istrinya saat Nia menangis dalam pelukannya tadi. "Iya, Mas. Aku maafkan. Aku hanya takut jika kamu bersikap kasar padaku dan aku tak tahu apa salahku. Aku hanya melihat foto dan tak melakukan apa-apa," jawabnya jujur. "Kasar? Aku tak mungkin bersikap kasar padamu, Nia. Semarah apapun aku paling tak bisa bersikap kasar kepada seorang wanita dan jangan pernah berpikir hal seperti itu," ucap Faris menggenggam tangannya dan mengecup punggung tangan Nia. "Benarkah?" tanya Nia membuat Faris menatap mata istrinya dan mengangguk. "Kenapa kamu berpikir jika aku akan bersikap kasar padamu?" tanya Faris yang bisa melihat begitu banyak pertanyaan di mata sang istri, masih ada ketakutan di sana. Nia sangat ingin bertanya perihal apa yang didengarnya, tentang alasan perceraiannya dengan istri pertamanya. Namun, ia tak tahu apa pertanyaan itu bisa menyinggungnya atau tidak, ia ragu untuk mengatakannya. "Katakan saja, aku ingin pernikahan ini dimulai dengan kita saling terbuka dan jujur, jadi jangan pernah menutup-nutupi atau menyembunyikan hal-hal dariku. Katakan yang ingin kamu katakan, jangan dipendam," ucap Faris lagi. Nia menarik nafas. "Maaf ya, Mas. Jika pertanyaanku ini sedikit menyinggung perasaanmu. Bolehkah aku tahu apa penyebab perceraianmu dulu dengan istri pertamamu?" tanya Nia dengan hati-hati. Ia melihat ekspresi wajah dari sang suami dan Nia bisa melihat jelas perubahan ekspresi yang ditunjukkannya. Nia bisa melihat jika suaminya itu tak suka dengan pertanyaan itu. Faris bahkan melepas genggaman tangan mereka. "Tak usah dijawab jika memang itu pertanyaan yang menyinggung perasaan, Mas," ucapnya dengan cepat, takut jika dugaannya benar. Faris menarik nafas, kemudian menceritakan semuanya. Sebenarnya ia tak ingin menceritakan dan mengingat masa lalunya. Namun, karena Nia bertanya, ia menceritakan semuanya, bagaimana istrinya selingkuh dengan pria lain dan anak yang dianggapnya sebagai anak ternyata bukanlah anaknya. Kedua anak itu saat ini seusia dengan Tiara dan Naina dan sedang bersama ibunya. Ia tak pernah menemui mereka lagi, tetapi mengirimkan mereka uang tiap bulannya. Nia sangat terkejut mendengar hal itu, karena dalam artikel yang dibacanya sama sekali tak menyinggung masalah perselingkuhan. Apakah suaminya itu menutupi keburukan sang istri dan memilih untuk membiarkan saja opini yang terjadi di masyarakat, di mana semua mempercayai jika pernikahan mereka berakhir karena kekerasan yang dilakukan Faris pada mantan istrinya? "Ada yang ingin kamu tanyakan lagi?" tanya Faris saat melihat Nia hanya terdiam mendengarkan ceritanya. "Tadinya aku percaya jika Mas melakukan kekerasan dalam rumah tangga pada mantan istri Mas, sehingga kalian bercerai. Itulah sebabnya aku sedikit takut saat membuat Mas marah. Aku takut Mas juga akan memukulku." Lirih Nia membuat Faris hanya menyunggingkan senyum dan kembali menggenggam tangan Nia. "Itu takkan pernah terjadi. Semarah apapun aku padamu, aku janji tak akan bermain kasar, tak akan mengangkat tanganku untukmu. Tapi, aku tak akan memaafkanmu jika kamu juga mengkhianatiku. Nia, aku sudah nyaman dengan hubungan ini. Aku mohon jangan lakukan kesalahan yang sama yang pernah dilakukan oleh mantan istriku. Aku takkan bisa menerimanya," ucap Faris lagi membuat Nia pun mengangguk. "Aku janji, aku akan menjadi istri yang baik untukmu," jawab Nia dan keduanya pun tersenyum. Keduanya merasa lega dengan pembahasan mereka. Setiap kejadian pasti ada hikmah,
Mungkin ini adalah hikmah dari pertengkaran kecil tadi. Mereka menjadi semakin dekat, mereka menjadi lebih tahu seperti apa sifat mereka. Satu pertanyaan lagi? Tanya Nia. Apa? Tanya Faris. Aku dengar, Mas selalu menjaga jarak dengan wanita dan selalu menolak jika ingin dijodohkan. Mengapa, Mas menerima menikah denganku? Tanya Nia masih memberanikan diri untuk menatap mata sang suami. Awalnya, aku memang ingin menolak untuk menikah denganmu. Aku pikir kamu sama saja dengan wanita lain pada umumnya yang menerima lamaran ayah karena statusku, karena semua apa yang aku miliki. Aku juga sebenarnya merasa tak pantas bersanding dengan dirimu yang usianya masih sangat muda. Namun, ayah memintaku untuk menemuimu terlebih dahulu dan apapun keputusanku, ayah akan terima. Aku hanya menghormati ayah. Tapi, setelah bertemu denganmu, aku merasa kamu wanita yang berbeda, ucap Faris mengambil tangan Nia dan meletakkannya ke dadanya. Aku bisa merasakan sebuah getaran di dada ini saat bersama denganmu, tambahnya. Blus. Pipi Nia langsung merona mendengar kata-kata dan perlakuan Faris. Faris yang melihat itu semakin menarik sudut bibirnya, istrinya yang semakin cantik dengan pipi yang merona seperti itu dan dengan senyum malu-malunya. Nia menarik tangannya karena sudah tak kuasa menahan debaran jantungnya yang sama halnya dengan lebaran jantung Faris yang dipegangnya saat ini. Aku mau mandi dulu, ucapnya kemudian langsung berdiri dan berlari menuju ke kamar mandi. Faris hanya tersenyum melihat tingkah istrinya dan ia kembali memegang dadanya, mengusap dadanya yang terasa sesak karena debaran jantung yang berdebar tak terkendali. Faris sudah sangat lama tak merasakan perasaan seperti ini, membuat ia semakin yakin jika Nia pilihan yang tepat untuk menemaninya di sepanjang usianya. Pagi hari, Faris berencana untuk mengajak Nia berjalan-jalan. Ia ingin menghabiskan waktu bersama selama seminggu ini sebelum kembali ke kediaman keluarganya. Sebelum pulang, ibu berpesan untuk membawa Nia pulang dan hanya memberikan mereka waktu seminggu saja. Ibu dan keluarga yang lain juga ingin mengenal Nia. Semalam Faris sudah menelpon asistennya untuk mengosongkan jadwalnya selama 10 hari ke depan. Ia ingin 10 hari ke depan merupakan hari yang khusus diberikan untuk Nia. 7 hari mereka akan melalui bersama dan sisanya Faris akan menemani Nia untuk mengakrabkan diri dengan semua keluarganya. Faris tahu Nia pasti sangat canggung jika saat bersama dengan orang tuanya. Sedangkan ia tak ada di sisinya, terlebih lagi ia tahu jika Nia orangnya sedikit pendiam. Mas, kita mau kemana? Tanya Nia di saat mereka sedang bersiap-siap. Tadinya Nia berpikir mereka hanya akan jalan-jalan di sekitaran kota itu saja. Namun, ia cukup terkejut saat melihat koper yang sudah disiapkan oleh Bibi di sudut ruangan. Aku kan sudah bilang, jika kita akan pergi berjalan-jalan, jawabnya masih dengan merapikan pakaiannya, memakai jam tangan dan juga memeriksa ponselnya. Iya, aku tahu. Maksudku semalam aku pikir kita hanya akan jalan-jalan di kota ini saja, tapi... Ucap Nia menunjuk koper yang ada di sudut ruangan. Kenapa bawa koper? Kita akan keluar, ucap Faris. Apa kita akan keluar kota? Tanya Nia lagi. Tidak, kita akan keluar negeri, sekaligus bulan madu, kamu gak masalahkan kita keluar negeri? Tanya Faris yang melihat wajah terkejuta dari istrinya. Luar negeri? Tapi bukankah kita akan mendatangi kantorku untuk mengundurkan diri? Aku tak enak dengan bosku. Nia memasang raut wajah bingungnya. Ia ingin keluar negeri, tapi ia juga ingat akan etika dalam bekerja, di mana mereka sudah berjanji besok harus akan menemui bosnya, menemaninya ke kantor untuk mengajukan surat pengunduran dirinya. Ia tak boleh meninggalkan pekerjaannya tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Masalah itu kamu tenang saja, aku sudah menyampaikan surat pengunduran dirimu pada atasanmu. Kebetulan aku mengenalnya, jadi cukup lewat panggilan telepon saja semua sudah beres, ucap Faris santai. Mendengar itu, Nia hanya mengangguk. Mengapa ia lupa jika sekarang ia adalah istri dari seorang miliarder? Apa saja bisa saja dilakukan Faris termasuk membawanya ke luar negeri dan juga menghubungi atasannya melalui telepon untuk pengunduran dirinya. Setelah sarapan, mereka pun langsung ke bandara, diantar oleh sopir. Ternyata, mereka keluar negeri menggunakan pesawat jet pribadi, membuat hanya mereka berdua yang ada di pesawat itu selain para kru dan pilot. Apa kamu mencintai seseorang? Maksudku pernikahan ini bukanlah keinginanmu. Apa sebelum menikah denganku kamu menjalin hubungan dengan seorang pria atau menyukai seseorang? Tanya Faris dengan hati-hati saat mereka sudah mulai mengudara. Mendengar pernyataan itu, Nia menggeleng, "Enggak, Mas. Aku sama sekali tak pernah berpacaran. Aku juga tak menyukai siapapun.
Selama ini aku fokus pada pekerjaanku dan tak punya waktu menjalin hubungan dengan seorang pria. Lagian aku juga tak percaya pada janji-janji pria. Kak Dita pernah disakiti oleh pria dan aku tak mau sampai itu terjadi padaku. Kak Dita sampai menangis berhari-hari karena cintanya dikhianati, jawabnya dengan polosnya. Mendengar jawaban itu hati Faris merasa senang, dengan begitu ia semakin ingin membahagiakan Nia dengan cintanya. Sekarang Faris sadar jika perasaan yang ia rasakan pada Nia adalah cinta. Faris menggenggam tangannya. "Nia, kamu percayakan padaku?" Tanyanya membuat Nia pun mengangguk. "Tentu saja, Mas. Mas adalah suamiku. Jujur awalnya aku merasa takut dan ragu untuk menikah dengan Mas. Bukan karena usia kita yang terpaut jauh, tapi berita-berita miring yang aku dengar di luar sana jika Mas itu orangnya galak, suka kekerasan. Itulah yang menyebabkan awalnya aku ingin menolak pernikahan ini. Tapi, demi kebahagiaan ayah dan ibu aku setuju untuk melanjutkan pernikahan dan aku rasa pilihanku tidaklah salah. Mas orang yang berbeda. Maaf, aku telah salah menilai, Mas. Mas bukanlah orang jahat, Mas tak akan mungkin menyakitiku, iya kan?" Tanya Nia menatap mata suaminya, pria yang usianya hampir 2 kali lipat dengan usianya sendiri itu pun mengangguk. "Aku takkan pernah menyakitimu dan aku takkan pernah mengizinkanmu menyakitiku. Mari kita jalani rumah tangga ini bersama-sama hingga ke jannah," ucap Faris membuat Nia pun mengangguk. Nia menyandarkan kepalanya di dada suaminya dan merasakan hangatnya dekapan pria yang sudah menghalalkannya secara agama itu. Faris mengecup pucuk kepalanya yang tertutupi hijab, ada rasa menghangat di hatinya. Mereka pun terus berpelukan seperti itu hingga mereka pun tertidur. Nia bangun lebih dulu. Saat bangun ia menatap wajah suaminya yang begitu tampan dan tak terlihat jika usianya sudah menginjak usia 40 tahun. Pria matangnya itu begitu perhatian padanya, membuat hatinya merasa menghangat. Ia pun bangun dan menuju ke kamar mandi. Setelahnya ia menghampiri pramugari yang duduk tak jauh darinya. Pramugari yang melihat Nia mendekat langsung berdiri dan menyapa penumpangnya itu. Penumpang adalah raja dan ratu dan mereka harus melayani dengan baik. Untuk naik ke pesawat jet pribadi itu Faris harus mengeluarkan uang yang cukup banyak, sudah patutnya mereka mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang baik. "Ada apa, Bu? Ada yang bisa kami bantu?" tanya pramugari tersebut dengan ramah. Nia pun mengangguk dan memberikan senyumnya. "Aku sedikit lapar, apa aku bisa mendapatkan makanan?" tanyanya kemudian. Pramugari pun mulai menyebutkan hidangan yang bisa mereka siapkan dan bisa mereka sajikan untuk keduanya. Nia pun memesan beberapa menu makanan untuknya dan juga untuk Faris. Perutnya sudah sangat lapar berarti sudah dipastikan jika suaminya itu juga lapar. Mereka sudah mengudara beberapa jam dan menurut informasi dari pramugari tersebut mereka masih harus mengudara selama 2 jam hingga mereka sampai di negara tujuan mereka. "Baik, Mbak. Silakan duduk, kami akan mengantarnya sesegera mungkin," ucap pramugari tersebut membuat Nia pun kembali duduk di tempatnya dan setelah ia duduk ternyata Faris sudah bangun. "Kamu dari mana?" tanyanya begitu Nia saat sudah mendudukkan dirinya di tempatnya kembali. "Aku memesan makanan, aku lapar." "Kita makan dulu ya," ujarnya. Faris pun mengangguk dan ia pun berdiri menuju ke kamar mandi, sekedar buang air kecil dan mencuci muka dan begitu dia kembali ke tempatnya. Menu makanan yang disediakan oleh pramugari sudah terhidang di sana. Mereka pun makan bersama. Sesekali Faris memperhatikan Nia yang makan dengan begitu lahap. Biasanya wanita yang makan dengannya selalu menjaga cara makan mereka. Makanan hanya sedikit dan juga terlihat anggun. Berbeda dengan Nia, ia bahkan menyeruput mie instan yang tadi dipesannya. Tak peduli jika suaranya terdengar jelas, juga mengunyah makanannya dengan cepat. Tak ada anggun-anggunnya sama sekali. "Ada apa?" tanya Nia yang melihat Faris memperhatikannya dan sesekali tertawa. "Kamu makannya lahap sekali sampai belepotan seperti itu," ucap Faris mengambil sisa makanan yang ada di sudut bibir Nia kemudian memakannya. Nia yang memegang pipinya, ia merasa tak enak dengan perlakuannya yang baru saja Faris lakukan padanya. Tapi, ia menyukainya. Nia hanya bisa tertunduk menyembunyikan wajahnya yang sudah memerah. "Ayo, lanjutkan makannya," ucap Faris begitu telah berhasil membuat istrinya itu tersipu malu. Kemudian, mereka pun makan dan sesekali bercanda. Nia sudah merasa lebih nyaman bersama dengan suaminya itu. Membuang semua prasangka buruk yang pernah singgah di pikirannya pada sosok suaminya itu. Sampainya di negara yang mereka tuju, Faris langsung membawa Nia menuju ke tempat yang sudah mereka siapkan, Dubai. Faris ingin menghabiskan waktu di negara itu bersama sang istri, memanjakan istrinya dengan cinta dan juga kekayaannya selama ini ia dapatkan dari hasil kerja kerasnya.
Ia bekerja dan tak tahu harus diberikan kepada siapa. Kemewahan yang dia miliki hanya diberikan kepada ibu dan keponakannya karena ia sendiri tak punya anak. Ia punya anak dari pernikahan pertamanya. Namun, putrinya tak berumur panjang. Anak pertama dan keduanya bukanlah darah dagingnya, ia harus menerima kenyataan jika mereka bukanlah anak kandungnya. Namun, karena sudah merawatnya dari kecil, kasih sayang Faris masih diberikan pada keduanya anak itu. Mereka tak salah akan apa yang menimpa mereka, membuat ia tetap memberikan apa yang anak-anaknya itu inginkan. Sekarang, usia anak-anaknya sudah remaja, bahkan ada yang kuliah di luar negeri. Mereka tak pernah meminta karena sadar siapa mereka. Mereka sudah mengerti mengapa ayah yang dulu menyayangi mereka merubah sikap. Mereka tak menyalahkan siapapun, tak menyalahkan ayah atau ibunya, mereka menerima takdir mereka. Keduanya sudah sangat bersyukur karena di saat ibunya dan ayah kandungnya terpuruk dan tak bisa menyekolahkan mereka, Faris ada dan selalu ada untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hubungan keduanya masih terjalin walaupun tak seperti dulu. Hari pertama di Dubai, Nia benar-benar dimanjakan oleh sang suami, kemanapun ia mau Faris akan siap membawanya. Mereka menikmati hari-hari dengan begitu indah. Nia yang banyak tahu tempat wisata di Dubai yang terkenal tak membuang waktu, ia langsung mengajak Faris pergi ke sana. Tak lupa, Faris yang biasanya memakai setelan jas yang resmi kini diubah oleh Nia memakai celana jeans dan kaos dan dipadukan jaket hoodie couple. Faris lagi-lagi hanya pasrah saat Nia mengubah penampilannya. Jika biasanya mereka pergi ke tempat-tempat yang jauh, kali ini Nia ingin berjalan-jalan di sekitar tempat mereka tinggal. "Mas, ayo," ucap Nia yang sudah siap dengan penampilannya, sementara Faris masih enggan untuk pergi dengan alasan ia sangat lelah. Usia tak bisa bohong, di saat Nia sedang lincah-lincahnya dan aktif-aktifnya berjalan ke sana kemari, tubuh Faris meminta untuk istirahat sejenak. Bekerja seharian dan begitu banyak pekerjaan di kantor ia bisa melakukannya. Namun, berbeda dengan hari ini. Baru 3 hari mengajak Nia berjalan-jalan keliling Dubai sudah membuatnya kelelahan. Bagaimana tidak, Nia membawanya ke sana kemari dan semalam mereka mengelilingi mall terbesar di Dubai. Mereka mengelilingi mall tersebut, masuk dari satu tokoh dan tokoh lainnya mencoba lebih dari 10 pakaian. Namun, hanya membeli satu pasang, itu pun lagi-lagi Nia membeli baju yang couple. "Nia, tak bisakah kita istirahat sebentar? Ini masih terlalu pagi. Kita jalan-jalannya sore saja ya, aku sangat lelah," ucap Faris memasang wajah memohonnya. Nia memang sangat ingin berjalan-jalan. Namun, melihat kondisi suaminya yang terlihat memelas membuat ia pun mengurungkan niatnya. "Ya udah deh, hari ini kita di kamar saja," ucap Nia kemudian membuka kembali jaket yang sudah dipakainya. Ia ikut bergabung dengan Faris yang duduk di sofa. Begitu Nia menundukkan pantatnya di sofa, Faris langsung berbaring di pahanya, menutup mata dan membiarkan Nia memijat-mijat kepalanya. "Emangnya hari ini kamu berencana mau kemana lagi?" tanya Faris yang memejamkan matanya, menikmati pijatan ringan dari Nia. "Aku mau mencicipi beberapa makanan khas Dubai," katanya, "rasanya enak-enak. Aku sudah mencatat beberapa makanan yang ingin aku makan, tapi tak apalah kita wisata kulinernya besok saja," ucapnya memperlihatkan catatan nama makanan incarannya hati ini. Kini tangan Nia sudah berpindah beralih bermain-main di bulu-bulu halus yang ada di pipi sang suami, mengusap-ngusap rambut halus itu yang mulai panjang. Tanpa ia tahu apa yang dilakukannya itu memancing sesuatu yang selama ini terpendam dalam tubuh Faris. Faris yang tak tahan dengan apa yang dilakukan Nia menghentikan tangan Nia. "Nia, jangan mainkan bagian itu, kamu bisa dalam bahaya," ucap Faris membuat Nia mengerutkan keningnya mendengar kata berbahaya. "Apanya yang berbahaya? Ini dipegangnya sangat lembut kok nggak tajam-tajam," ucap Nia kembali mengelus bulu-bulu halus itu, kini dengan tangan satunya lagi karena tangan yang pertama sudah digenggam oleh Faris. Faris membuka mata yang sejak tadi terpejam dan menatap ke arahnya. "Ada apa?" tanya Nia dengan senyum jahilnya. Sepertinya dia sudah mengerti apa yang dimaksud kata berbahaya oleh suaminya. "Apa kau tak takut padaku?" tanya Faris lagi. Nia menggeleng dengan memasang wajah imutnya. "Jangan mainkan itu," ucap Faris kemudian mengarahkan kembali tangan Nia untuk memijat rambutnya dan kembali menutup mata. "Ini kita cukur saja ya, boleh?" ucap Nia kembali ke rambut-rambut halus itu membuat Faris kembali membuka mata. "Memangnya kenapa kalau dibiarkan seperti ini? Apa kamu tak suka?" tanya Faris yang kini ikut memegang rambut-rambut halus yang ada di dagunya yang menghiasi hingga ke bagian pipi. "Kamu pasti lebih tampan tanpa semua ini, boleh ya? Nanti aku bantu,"
Ucapnya membuat Faris pun duduk dan menatap istrinya, berpikir jawabannya sambil mengelus-ngelus cambangnya. Ya sudah, ucap Faris, ia banyak mengalah selama ini pada Nia, mulai dari mengubah penampilannya. Membawanya kemanapun Nia mau dan untuk pertama kalinya ia tak masuk kantor selama beberapa hari, semua itu untuk Nia. Apakah ia harus kembali menuruti permintaannya untuk mencukur cambangnya itu? Melihat sang suami terlihat berpikir dan ragu ingin mencukur cambang kesayangannya itu, Nia pun mendekat, ia memainkan jarinya di lengan kekar sang suami. Mas, boleh ya? Jika memang nanti tumbuh lagi aku tak akan meminta untuk mencukurnya. Sekali ini saja, kok, boleh ya? Aku hanya ingin melihat wajah kamu tanpa cambang ini, rengek Nia yang sudah semakin berani pada sang suami. Tak seperti di hari pertama mereka menikah, bernafas saja ia harus berhati-hati takut jika sampai mengganggu suaminya. Ya udah, baiklah, pasrah Faris membuat Nia kegirangan dan langsung melompat ke pangkuan Faris, mengalunkan tangannya di leher sang suami. Faris majukan wajahnya ingin mengecup Nia. Namun, Nia menghindar, dicukur dulu ya, aku geli, ucapnya membuat Faris pun langsung mengangkat Nia ke kamar mandi, mendudukkan Nia di meja yang ada di sana. Kemudian memberikan beberapa alat cukur yang memang disediakan oleh pihak hotel, Nia dengan telaten mulai memberikan krim cukur di dagu sang suami. Serta di bagian leher memberikan semua pada bulu-bulu halus yang mengganggu wajah tampan sang suami. Nia pun mengarahkan alat cukur itu pada wajah Faris. Namun, Faris langsung menghentikan tangannya. Apa kamu pernah melakukan ini sebelumnya? Tanya Faris ragu. Bagaimana jika Nia malah melukainya? Mendengar pertanyaan dan melihat ekspresi wajah suaminya, Nia pun tertawa. Mas tenang saja, aku ini tukang cukurnya ayah, jadi akan kupastikan hasilnya akan memuaskan. Kamu akan membayar mahal untuk hasil kerjaku, ucapnya bercanda, kemudian ia pun mulai mencukur sedikit demi sedikit cambang dari Faris. Faris hanya bisa menatap nanar cambang kebanggaannya. Memelihara cambang di wajahnya membuat dia semakin berwibawa, sesuai dengan usianya yang sudah menginjak 40 tahun. Memiliki itu seperti sesuatu yang wajib untuknya. Namun, demi membahagiakan sang istri ia pun rela melihat tangan Nia mulai membabat abis kebanggaannya itu. Setelah berkutat beberapa menit, akhirnya pun selesai. Ia memandang wajah suaminya yang bersih tanpa bulu yang selama ini mengganggu penglihatannya, ia tersenyum melihat hasil kerjanya. Ternyata suaminya memang benar-benar tampan, usia kepala 4 sama sekali tak nampak padanya. Apa kau puas? Tanya Faris. Sebenarnya ia juga puas melihat hasil kerja Nia, wajahnya memang terlihat lebih segar, sudah sangat lama ia melihat wajahnya bersih seperti saat ini. Namun, tetap saja ia merasa lebih pantas memakai cambang dengan usianya yang sekarang. Namun, kembali lagi, sekarang ia memiliki istri yang baru berusia 20 tahun dan dia sudah bertekad untuk mengikuti usia Nia. Apa sekarang aku boleh menciummu? Tanya Faris. Nia terdiam. Kenapa? Aku sudah berkorban melepaskan cambangku, apa aku tak boleh mendapat satu kecupan? Nia dengan ragu-ragu pun mengangguk membuat Faris tak membuang kesempatan itu. Satu kecupan pun mendarat di bibir Nia, bibir yang sudah menjadi incarannya, sebuah kecupan yang berubah menjadi kecupan. Sebuah kecupan yang berubah menjadi asteris 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 bahkan sukses membangkitkan G asteris irah keduanya. Namun, deringan ponsel di saku Faris membuat mereka harus menghentikan apa yang baru mereka mulai. Faris menunduk mengambil ponselnya dan kesempatan itu digunakan oleh Nia untuk turun dan berlari keluar dari kamar mandi. Faris ingin mengejarnya. Namun, ia melihat jika itu adalah telepon dari ibunya, membuat ia pun mengangkat dan berjalan santai menyusul Nia yang sudah kembali ke sofa, di mana tadi mereka duduk. Nia mengambil remote TV dan mulai menyalakan siaran televisi, sesekalinya melirik ke arah Faris yang berjalan ke arahnya sembari menelpon. Begitu Faris mendudukkan diri di sofa, ia pun langsung mengaktifkan pengeras suara pada ponselnya. Nia yang mendengar jika yang menelpon sang suaminya adalah ibu mertuanya, ia ikut berbicara. Mereka pun menceritakan bagaimana pengalamannya di Dubai dan ibu ikut sangat bahagia mendengarnya. Mendengar mereka terdengar sangat akrab dan bahagia. Dengar ya nak, ini permintaan dari ibu, sepulang dari sana bawakan ibu oleh-oleh ya, ucap Agatha. Tentu saja, Bu. Ibu mau beli apa? Tanya Faris. Ibu nggak butuh apa-apa. Ibu hanya ingin oleh-olehnya kamu membawakan kabar gembira untuk kami, ucap Agatha membuat keduanya langsung mengerti dan saling tatap. Iya, Bu. Tentu saja, jawab Faris membuat Nia pun tersipu. Mereka pun mulai membahas masalah lain dan kali ini Faris memberikan ponselnya pada Nia,
membiarkan Nia berbicara pada ibunya yang belum ingin mematikan ponselnya. Sambil menunggu mereka mengobrol, Faris memesan beberapa makanan yang tadi disebut oleh Nia. Jika Nia hanya ingin berwisata kuliner mereka saja, mereka bisa memesan dan makan di dalam kamar tanpa bersusah payah mencari tempat dan antri. Setelah memesan, Faris kembali duduk di samping Nia, memperhatikan istrinya itu berbicara dengan ibunya. Mereka terlihat sangat akrab dan itu membuat Faris sangat bahagia, tak salah istri pilihan ayahnya.